Ibu tulis nih ya, pekan 1 itu 1 sampai 7 itu pekan ke-1. Pekan kedua dari 8 sampai ke 14. Nah, pekan ketiga 15 sampai 21. Nah, lahirnya di antara tanggal ini nih, di antara 15 21. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 bisa. 10 dengan berapa? 10 dengan 100. Dan masih banyak lagi. 11, 12, 13, 14, 15 bisa. Pokoknya kalau 1000 pasti bilangan tersebut kelipatan 5 atau kelipatan 10 ya. Dan seterusnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Kompeten. Ketemu lagi dengan Ibu Diah. Kita akan bahas lanjutan materi kita masih tentang bentuk aljabar. Ya, hari ini kita akan khusus menerjemahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Ya, sangat mudah. Kita coba dengan mengerjakan soal-soalnya. Oke, Ibu sudah siapkan soal-soal di sini, ya, dan semua soal ini Ibu ambil dari buku paket BSE, ya. Jadi kalian nanti bisa cek lagi, nggak semua soal Ibu bahas di sini, hanya beberapa soal saja. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1, Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Ingat, di bentuk aljabar salah satu cirinya adalah bentuk aljabar itu mempunyai variabel, ya. Dan di sini dalam soal ini kita akan mengganti satu objek dalam soal ini ke dalam bentuk variabel, ya. Oke, mempunyai 2 jenis hewan ternak, sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam berturut-turut, ya. Jadi sapi ada 27 dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut dijual kepada seorang pedagang ternak, ya. Jika harga satu sapi dinyatakan X rupiah, nah di sinilah ada bentuk variabelnya, ya. Harga, sebentar, ya, di sini ya. Harga satu sapi dinyatakan dalam bentuk X, ya, dinyatakan dengan X, dan ayam dinyatakan dengan Y. Tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Nah, kita tinggal kita uraikan aja, ya. Berarti yang dijualkan 27 sapi, berarti 27, sebentar ya, 27 sapi, harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah. Jadi yang didapat oleh Pak Thohir adalah 27X. Kemudian ditambah lagi 1.500 ayam, ya, 1.500, ya, harga ayam dinyatakan dengan Y. Nah, inilah yang didapatkan oleh Pak Thohir, ya. Sangat gampang sekali. Nah, ini yang kemarin Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa bentuk aljabar itu akan mempermudah kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari, ya. Nah, nanti ini kita baru menerjemahkan aja, ya. Kita belum mencari nilai-nilainya, belum kita cari, tapi yang paling pertama harus dikuasai adalah Sobat Kompeten bisa menerjemahkan permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam kalimat matematika bentuk aljabar. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, ini soal ini sudah Ibu susun dari soal yang paling ringan, ya, nanti ke yang agak kompleks sedikit. Semuanya ringan, ya, semuanya mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 3 orang siswa menyederhanakan bentuk aljabar 3
3P min 4P. Nah, kita lihat nih di sini sobat kompeten udah ngelihat bahwa ini adalah dua suku dengan variabel yang sama, sehingga kalau variabelnya sama ya sejenis, dia bisa disederhanakan. Nah di sini pertanyaannya masing-masing dari kan ada 3 siswa. Nah 3 siswa itu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama, siswa pertama bilang hasil penyederhanaannya adalah min 1. Ada yang bilang hasil penyederhanaannya adalah min P, dan ada yang bilang hasil penyederhanaannya adalah min 1P. Nah, sekarang apa pendapat sobat kompeten? Kita lihat ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk menyederhanakan syaratnya adalah dia mempunyai suku sejenis. Kita lihat nih sukunya sejenis. Suku sejenis adalah suku yang hurufnya sama, pangkatnya sama. Kita lihat nih hurufnya sama, sama-sama P ya. Dan pangkatnya sama, pangkatnya sama-sama pangkat 1. Jadi dia sejenis. Bagaimana menyederhanakannya? Menyederhanakannya adalah mengoperasikan koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya min 4. 3 min 4 hasilnya adalah min 1. Ya. Tapi min 1 apa? Min 1P. Ya, P-nya harus ikut. Ya, variabelnya harus ikut. Jadi di sini yang benar itu adalah yang ini ya, min 1P, atau biasanya min 1 itu nggak ditulis. Boleh juga ditulis seperti ini. Min P. Yang ini salah kenapa? Kurang variabelnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal yang ketiga. Ya. Arman mempunyai 5 robot, 8 mobil-mobilan. Jika Arman membeli 2 robot, jika Arman diberi 2 robot oleh ibu, jadi 2 diberikan lagi, sedangkan 3 mobil-mobilannya diberikan kepada Arif. Bentuk aljabar apa yang bisa kita tulis dari cerita ini? Kita lihat nih. Pertama, Arman punya 5 robot. Kita tulis ya yang dia miliki. 5 robot, 5R, dan 8 mobil-mobilan ditambah 8M. Kemudian diberi oleh ibu 2 robot, berarti bertambah 2R, tambah 2 robot. Kemudian 3 mobil-mobilannya diberikan kepada Arif, berarti dikurang 3M. Ya, udah bentuknya seperti ini, bentuk aljabarnya. Nah, kalau misalnya mau kita lebih dalam lagi disederhanakan, bisa nggak disederhanakan? Bisa. Kenapa bisa? Karena ada suku yang sejenis. Mana suku yang sejenis? Nah, nih 5R ya, karena sama-sama variabelnya sama-sama R dan pangkatnya sama 1 dengan 2R. Bisa disederhanakan menjadi berapa? 5 ditambah 2. Jadinya berapa? 5 tambah 2 7. 7 apa? 7R. Kemudian mana lagi disederhanakan? Yang ini ya, 8M ini sejenis dengan min 3M. Bagaimana hasil penyederhanaannya? Hasil penyederhanaannya adalah 8 dikurang 3 berapa? 5 ya, jadi tambah 5M. Seperti ini. Oke, sudah 3 soal mudah tapi sangat mendasar ya. Selanjutnya nanti kalian akan ketemu soal-soal yang lebih kompleks, terutama di bab berikutnya. Bab berikutnya itu tentang persamaan linear satu variabel. Kalau di bab ini kalian sobat kompeten tidak menguasai, tidak bisa menerjemahkan permasalahan ke dalam bentuk aljabar, maka akan kesulitan ya. Jadi dipahami benar-benar pada permasalahan ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras. Kita tulis ya, 2 karung beras 2K untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi 5 kilogram. Berarti tambah 5 apa? 5 kilogram. Jadi dia masuknya ke konstanta ya. Nah ini bentuknya udah cuma ini aja, 2K ditambah
2 karung ditambah 5 kg beras ya. Oke, selanjutnya Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Nah, sampai sini informasi yang kita dapat adalah ada 3 gelondong kain ya. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata masih ada sisa 4 meter. Jadi informasi kalimat pertama ada 3 gelondong kain, 3G ya, 3 gelondong kain. Ini semuanya dijahit. Tapi kemudian bersisa. Kalau bersisa berarti apa? Sisanya dikurangi 4 meter. Ya. Satu gelondong itu kan tahu ya, pernah lihat ya bal-bal kain. Satu bal kain itu bisa berapa meter? Satuannya dalam meter kan? Ya, sekian meter. Nah, sisanya itu dalam bentuk meter. Jadi sisanya ini minus 4 ini adalah konstantanya, jadi konstanta. Oke, nyatakan bentuk aljabar. Kita masih menyatakan, belum menghitung ya nak ya. Sobat kompeten, kita masih belum menghitung. Kita lancarin dulu menerjemahkan permasalahan ini ke dalam bentuk aljabar. Soal selanjutnya. Nah, ini soalnya gampang sebenarnya, cuma kadang-kadang di awal baca kita udah merasa ini soal ngapain sih, udah nggak serius dibaca, sehingga kelihatannya susah, padahal gampang sekali. Kita coba lihat ya. Tanggal lahir saya ditambah 7 akan menghasilkan bilangan kelipatan 9. Tanggal lahir saya itu kita jadikan dalam bentuk variabel, misalkan T. Tanggal lahir saya T ditambah 7 itu adalah kelipatan 9. Kita tulis aja kelipatan 9. Kita nggak tahu kelipatan 9 kan banyak ya, 9, 18 ya, 27, 36 ya, 28. Oke. Kemudian selanjutnya, kalimat selanjutnya, saya lahir pada pekan ketiga bulan Desember. Pekan ketiga, pekan pertama itu kan dari 1 sampai 7. Pekan kedua dari tanggal 8 sampai 14 ya. Nah, Ibu tulis nih ya, pekan 1 itu 1 sampai 7 itu pekan ke-1. Pekan kedua dari 8 sampai ke 14. Nah, pekan ketiga 15 sampai 21. Nah, lahirnya di antara tanggal ini nih, di antara 15 21. Kita cari yang kelipatan 9 apa aja? 15 bukan, 16 bukan, 17 bukan, 18 iya. Ya. 19 bukan, 20 bukan, 21 masuk. Ya. Jadi 21 bukan ya, bukan kelipatan 9, sorry. Hanya 18 kelipatan 9. Jadi udah pasti nih tanggalnya adalah ini, karena cuma satu tanggal aja. Ya. Nah, jadi ini bisa kita rubah nih, T tambah 7 sama dengan 18 ya. Jadi T ditambah 7 T ditambah 7, tanggal lahir saya ditambah 7, hasilnya kelipatan 9 yang ada di minggu ketiga, berarti 18. Berarti T-nya bisa dong kita cari. Tanggal berapa? Kita tinggal cari. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya soal terakhir. Oh, nggak salah. 2 soal lagi. Ya, si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Kita nggak tahu si A menyimpan bilangan apa, si B menyimpan bilangan apa, kita nggak tahu. Ya, jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya adalah 1000. Kita memisalkan si A menyimpan bilangan A dan si B menyimpan bilangan B. Ya, jadi ada 2 bilangan A dan B. Jika kedua bilangan tersebut dikalikan, hasilnya 1000. Berarti A dikali B itu sama dengan 1000. Sebenarnya dari sini sobat kompeten sudah bisa nyambung. Bilangan A dan B itu pasti dia merupakan faktor dari 1000. 1 dengan 1000, 2 dengan 500 ya kan? 5 dengan berapa? Dengan 200, 10 dengan 100. Pokoknya kita uraikan aja, kita breakdown. Apa aja sih faktor-faktornya ya? Ini sudah kebayang bilangan A dan B-nya itu di antara faktor tersebut ya. Ini Ibu breakdown nih. Ya, bisa jadi 1 dengan 1000.
karena 1 dikali 1000 kan 1000. Bisa jadi 2 dikali 500. Mana lagi? 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Oh, 4 bisa ya. 4 dengan 250 kan, karena hasil perkaliannya 1000. Berapa lagi? 5 dengan berapa? 5 dengan 200. It's 200 ya. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 bisa. 10 dengan berapa? 10 dengan 100. Dan masih banyak lagi. 11, 12, 13, 14, 15 bisa. Pokoknya kalau 1000 pasti bilangan tersebut kelipatan 5 atau kelipatan 10 ya. Dan seterusnya banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan kalimat berikutnya. Setelah dihitung-hitung ternyata selisih si A dan B adalah 15. Berarti A dikurang B sama dengan 15. Yang ini kalimat pertama, yang ini kalimat kedua. Ya, yang ditanya berapakah jumlah A dan B? A ditambah B berapa? Sama dengan berapa? Ini di soal ini cuma kamu soal ini cuma bertanya, tidak bertanya hasil, tapi diminta merubah soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika saja. Ya, nyatakan bentuk aljabar yang diketahui ini. Ya, yang ditanya A tambah B sama dengan berapa? Ya, kemudian nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Ya, berarti yang ditanya ini A tambah B itu berapa? Ya, sekarang kita cari nih, tapi nyarinya bukan hasilnya, cuma dalam bentuk yang diketahui. Jadi A tambah B nya bagaimana? Kita coba nih. Ini ibu hapus dulu. Ya. Ini sebenarnya lebih kepada materi untuk menjawab yang pertanyaan C, sebenarnya lebih kepada materi berikutnya tentang persamaan linear satu variabel. Tapi nggak apa-apa, di sini sudah ditanya, kita logika saja ya, karena kalau di logikanya sangat mudah. Nah, A dikali B sama dengan 1000. Jadi kita kan bisa merubah gini. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita bisa merubah menjadi pembagian ya, 5 dikali 2 sama dengan 10, kita bisa merubah jadi 2 sama dengan 10 dibagi 5. Nah, ini juga kita rubah nih ya, kita rubah A nya sama dengan 1000 dibagi B ya. Nah, sekarang kita bisa atau ini udah bisa dirubah, A nya sama dengan 15 ditambah B ya. A sama dengan 15 ditambah B. Kita bisa merubah ini, pertanyaan ini menjadi dalam satu variabel saja. Kita lihat nih, A ditambah B, kita bisa merubah A nya menjadi ini. A yang di sini nih, A yang ini yang ibu kasih stabiloin ya, ibu arsir hijau. A ini kita rubah menjadi A yang di sini, 15 tambah B. 15 ditambah B. Yang ini ya diganti ya sini. Terus yang ini nih, yang ditambah B nya kita tambahin lagi, ditambah B ya. Dia bisa berubah menjadi 15 ditambah B tambah B menjadi 2B. 15 ditambah 2B ya. Jadi A ditambah B itu sama aja 15 tambah 2B. Jadi kita tahu satu saja bilangan, maka kita akan tahu bilangan A ya. Nanti ini akan lebih jelas lagi di materi tentang berikutnya ya, tentang persamaan linear satu variabel. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Nah, ini ada materi statistik ya, ada materi operasi hitung bentuk aljabar, dan ada operasi hitung bilangan bulat. Ada materi statistik kan kita belum belajar, Bu. Ini logika ya. Jadi enggak semua materi itu harus tahu rumusnya atau sudah dipelajari. Kadang-kadang kita bisa menggunakan logika. Kita lihat di sini. Nilai rata-rata ujian 5 siswa adalah 80. Jadi gini, kalau ada 3 anak ya, masing-masing anak itu nilainya 60.
kemudian 70, kemudian 90. Maka rata-ratanya adalah ini dijumlahin dibagi 3 anak. Kan rata-rata begitu. Ya, jadi misalnya ada kalian sobat kompeten berkumpul 5 orang. Ya, mau patungan, mau jajan nih. Mau jajan tapi uangnya nggak sama. Ada yang punya 50.000, ada yang punya 25.000, ada yang punya 75.000. Sekarang ya udah kumpulin aja rata-rata. Jadi kita beli makanan yang harga berapa, kita tinggal jumlahkan 50.000 ya, ditambah 25.000 ditambah 75.000, jadi sama dengan 150.000. Jadi kita bisa makan untuk bertiga itu untuk jajanan yang harganya satu porsi 50.000. Nah, itu rata-rata. Nah, sekarang kita lihat di soal ini ya. Jadi rata-rata paham ya. Oke, kita lihat di soal ini. Nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Berarti jumlah nilainya itu 5 orang siswa itu misalnya si A, si B, si C, si D, si E. Kalau kita jumlahkan itu berapa? Kalau rata-ratanya 80. Kalau kita jumlahkan berarti 5 ya, jumlah nilainya 5 dikali 80. Itu jumlah nilainya. Ya, berapa 5 kali 80 berapa? 400. Jumlah nilai 5 anak itu adalah 400. Sudah. Itu kalimat pertama, artinya kalimat pertama. Sekarang kita lihat kalimat kedua. Andi yang kemudian ikut ujian susulan, dia bilang ya, kita kembali baca soal nomor 2. Andi yang kemudian menyusul ikut ujian susulan ya. Dia mengatakan bahwa rata-rata sekarang nih setelah dia ikut ujian jadi 85. Rata-rata sekarang 85. Nah, masuk akal atau enggak itu pertanyaannya. Apakah ucapan Andi itu masuk akal? Oke, sekarang kita lihat logika. Apakah masuk akal atau enggak? Nah, kita lihat nih, Andi, kalau misalkan Andi ikut susulan, nilai maksimalnya kan 100. Kita lihat nih 100, tadi nilai total semua 400, ditambah nilai Andi, misalkan Andi ternyata dapat 100, itu kan jumlahnya 500. Kita lihat 500 dibagi 6 anak, 500 dibagi 6. Mungkinkah 8,5? Kita lihat 500 dibagi 6. Ya. 500 nih. Belajar ngitung lagi ya. 50 dibagi 6, 8. 8 kali 6, 48. Sisa 20. Nah, 20 dibagi 6. 3. Ya. Nggak bakal lebih dari 84 nilainya. Berarti nggak logis informasi dari Andi ya, nggak mungkin nilai rata-ratanya menjadi 85, karena kalau Andi pun dapat 100, nilai 100, maka nilai yang mungkin paling tinggi dicapai adalah 83,3 ya, seperti itu. Jadi sobat kompeten, kita lihat kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringkas dengan bentuk aljabar. Nah, itulah fungsinya kita belajar aljabar. Dan berikutnya, bentuk aljabar ini menjadi dasar dari materi-materi matematika selanjutnya. Oke, jadi kalau ada sobat kompeten yang belum paham tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bentuk aljabar, dalami lagi, latihan lagi yang banyak. Nggak ngertinya di mana, kalian coba di rumah. Tapi biasanya nggak ngertinya bukan nggak ngerti, tapi tidak teliti, dilihat lagi, atau kurang menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, biasanya itu. Oke sobat kompeten, hari ini aja kita bahas, ini saja. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Bab tentang bentuk aljabar sudah selesai, dan kita nanti akan melanjutkan bab berikutnya tentang persamaan linier satu variabel, tapi masih terkait dengan bentuk aljabar. Oke, terima kasih perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.